Ini loh, kan kita lagi ngelis nih narsum buat podcast kita. Teteh tuh lagi cari profil mereka di internet, searching. Lemot pisan Ya. ini, nggak tahu kenapa ya. Yalah teh, makanya pakai JLM. Hah? JLM, Jala Lintas Media. Really? Ya, Kenapa? dia tuh penyedia jasa layanan internet dan akses jaringan terlengkap. Daerahnya tuh udah pokoknya dia tuh masuk ke seluruh daerah Indonesia. Udah fleksibel banget, bisa buat bisnis, bisa buat pribadi. Udah pakai JLM aja biar nggak lemot-lemot. Seriusan nih beneran harus ganti dari yang populer ke JLM? Yes, makanya itulah ganti. Pokoknya semuanya sekarang harus pakai JLM. Oke, kalau gitu thank you ya. Coba Teteh coba gimana caranya mau pakai biar browsingnya lancar, oke? Sih, tak ganti. Kenapa sih sibuk amat ngeliatin handphone? Ada apa? Ini loh, dari tadi aku tuh nontonin videonya Pak Prabowo. Oh, oke, yang waktu itu ya kampanye kemenangan. Kayak Terus tegas banget gitu loh, sama kayak ada aura-aura wibawa gitu kan teh. Nah aku tuh penasaran banget kok bisa ya kayak gitu, kan aku lenje-lenje gimana gitu, kayak pengen. Apa ini karena ada faktor beliau tuh anggota TNI ya? nah itu dia, makanya nih teman sekolah kali ini kalau misalnya Sherina mau tahu kenapa profil kayak Jenderal TNI atau apa itu punya wibawa depan masyarakat ya karena memang mereka ditempa oleh apa ya kehidupan yang keras gitu Oh my dari God. mulai awal karir sampai bener deh. Kamu mau dengar ceritanya? Mau Oke, banget. so it's the right time. Kali ini kita punya teman spesial, teman bicara yang akan kita dengerin nih cerita curhat dari masa-masa lulus SMA Negeri 2 Bogor sampai sekarang ada di posisi yang lagi digeluti ya, waktunya sampai jadi politikus, dari berawal juga dari TNI, jenderal dan punya tugas-tugas penting share gitu. So let us welcome Kang Iwan, tepuk tangan dong. Selamat pagi buat semua. Gimana rasanya Kang ketemu sama alma mater SMA Negeri 2 Bogor? Ya senang sekali karena ternyata hubungan antara yang sudah senior dengan yang junior masih terus berlanjut. Ini yang paling bagus menurut saya. Jadi kesinambungan itu tetap berjalan. Kebanggaan itu Tas ada. dong. Oke, so itu mimpi kita sih Kang lewat podcast ini kita pengen bener-bener berkoneksi lagi sama angkatan-angkatan yang terdahulu gitu dalam artian yang memang sama kita jaraknya udah jauh tapi kan kita pengen ya dengar ceritanya, success story-nya, terus kemudian perjalanannya. Mudah-mudahan itu bisa kita share ke teman-teman gitu ya, share. Banyak yang bisa di-sharing nanti akhirnya kita belajar dan pasti mengikuti jejaknya. Iya. Intinya gitu. Oke. Kang Iwan adalah seorang Mayor Jenderal TNI Purnawirawan ya Kang ya. Terus kemudian pernah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat. Iya pernah. Terus apalagi deh, Akang aja yang cerita deh. Ya sebetulnya dari kita mulai kalau dari SMA dulu zaman dulu itu kan terkenalnya dengan radio. Jadi masing-masing komunitas itu punya radio dan saya punya pemancar namanya Kara-Kara yang di daerah jalan gunung-gunung di Cikuray. Nah itulah yang jadi tempat kita berkomunikasi dengan semua teman-teman SMA. Biasalah ngirim-kirim lagu kepada teman-teman sekelas gitu kan. Bener-bener. Kemudian kita juga langsung mengikuti klub-klub dalam zaman dulu itu senang orang naik gunung, pencinta alam. Nah, kami juga melakukan itu sehingga itulah yang membuat akhirnya kita punya cita-cita ke depan seperti apa gitu. Itu dasar awalnya seperti itu. Oke, gitu. keseruan saat-saat dulu beraktivitas sama teman-teman Sama ya. teman-teman SMA gitu. Oke. Dan awal mulanya setelah lulus SMA. Terus akhirnya kan masuk jalurnya ternyata ke TNI ya. Apa sih yang membuat Akang itu ke situ pengennya gitu? Apa yang menggugah Kang Iwan gitu? Apa emang dari kecil pengen jadi TNI? Kebetulan ayah saya juga seorang militer, No wonder. jenderal juga. Iya. Jadi bintang 2 juga gitu kan. Nah, saya ada apa ya? Keinginan gitu bisa seperti ayah saya gitu kan. Dan kita bisa lihat kelebihan kekurangannya dari ayah saya itu
akan saya tingkatkan misalnya gitu karena Hmm. saya ingin seperti itu. Tapi cita-cita itu akhirnya membuat saya ingin masuk menjadi akabri gitu kan. Cuma Hmm. dulu saya pertama-tama itu ingin masuknya itu angkatan laut, Oh, marinir. Saya pengen lihat marinir bajunya putih, keren ya. gagah, pakai pedang, terus pakai jenderal gitu. Nah, itu cita-cita dan saya daftar di angkatan laut di situ. Tapi anehnya baru hari itu daftar, hari itu saya disuruh tes kesehatan, disuruh pulang. Terus saya bilang, "Kenapa saya pulang?" "Nggak lulus." Lah, nggak lulusnya di mana? Kok cuma dilihat, diperiksa begini, tong dinyata nggak lulus, belum pakai dites-tes. Ya nggak lulus aja katanya gitu. Saya bilang, "Kok begini ya?" Gitu kan. Akhirnya karena cita-cita saya pengen masuk akabri, berkasnya saya bawa, jalanlah saya ke tempat pendaftaran Angkatan Darat. Sudah tutup. What? Saya bilang, biarin sudah tutup karena saya memang cita-cita pengen masuk. Hmm. Pokoknya nih saya kasihlah berkas saya, tuh kamu lihat tuh, di situ tuh udah ada orang tuh. Itu sama dengan kamu tuh, Hmm. yang orang-orang yang terlambat. Hmm. Ya biar saya masuk situ aja deh. Hmm. Udah saya masuk situ duduk, ada 15 orang. So masukin berkas tetap ya, Yang 15 yang meskipun udah ditutup. udah tutup. Jadi Oke. 15 orang duduk, kita nonton orang-orang yang tes. Kemudian jadi tiap hari saya dari pulang orang tua tahunya saya testing akmil gitu kan. Mm-mm. Akabri bukan API, waktu masih akabri. Nah, tahu-tahu pas saat saya datang sana, ya yang 15 orang ini sekarang masuk ruangan tes katanya. Saya bilang, Dipanggil. "Alhamdulillah dipanggil." Wah. Jadilah tes lah. Dari 15 itu lulus 9. Berangkatlah kita ke Bandung, kemudian sampai di Bandung tes lagi, akhirnya kita berangkat ke Magelang. 9-9-nya itu masuk yang lulus gitu kan. Jadi akhirnya tentara. Jadi niatnya Angkatan Laut Marinir, ternyata jadinya tentara gitu. Terus dari situ berarti langsung pendidikan ya? Langsung pendidikan Berapa di tahun, sana. Kang? Saya 4 tahun. Dari situ memang anak SMA, kita dilatih keras. Sehingga apa yang ada di benak saya tiap malam, kapan saya bisa melarikan diri. Ada Saking masa-masa kerasnya. itu, Kang? Pendidikan tuh keras banget gitu. Berarti memang bener lulus SMA langsung daftar akabri dan jadi bener nyemplung. kan kita istilah anak kemarin sore, Iya. tahu-tahu di latihannya berat, begduki, segala macam begitu. Sehingga kita ngelihat, cuma kalau kita ngobrol, berat amat ya gitu. Kalau kita pulang, karena kita pengen masuk akabri. Tapi Betul. kalau sekarang pengen pulang. Iya. Udah sekarang nggak usah dilihat tuh, toh kita keluar juga dari sini mau kemana kita nggak tahu. Uang kita dari kereta masuk asrama kemana di mana itu Magelang juga kita nggak tahu kan. Ya udah diam aja gitu kan. Kan ada juga yang lari ketangkap gitu. Kita dengar oh itu melarikan diri ditangkap. Gitu. Ada ya? Karena kan jalan ke Jogja tutup, jalan ke Semarang tutup. Mau naik apa? Jadi kita cuma dengar cerita itu, oh saya bilang kita udah basah, ayo mandi sekalian, bertahan. Ya alhamdulillah kita bertahan sampai Luar lulus gitu. biasa, pantes lah jadi jenderal. Ih, tepuk tangan dong, ya ampun. Nah, ini kan berarti gitu ya, berarti kalau saya bawa cerita ini ke bakal calon lulusan SMA Negeri 2, berarti mereka yang punya minat ke akabri itu harus mempersiapkan apa sih, Kang, gitu. Ini kita dengar cerita behind the screen-nya Kang Iwan ini kan seru ya, maksudnya bahwa nggak semua perjalanan itu mulus, bahwa semua tuh nggak dijalani dengan happy gitu. Nah, kira-kira kalau adik-adik kita nih calon bakal lulusan mau masuk akabri, apa sih yang setelah pengalaman di Godok awal itu yang harus dipersiapkan apa? Yang pertama dulu niat dulu ya. Ah, Tadi kan pulang nggak nih, lari nggak gitu. benar-benar. Kembalinya ke niat. Kamu niat sekarang udah masuk, Mm-mm. ya nyebur aja sekalian basah gitu kan. Nah, itu karena niat. Kalau nggak niat tuh memang orang lari. Iya, Itu yang betul. aduh apalagi disuruh orang tuanya masuk itu lari. Nah harapannya tentunya setelah niat siapkan fisiknya. Oh, oke. Nah, dan sekarang ini lebih bagus daripada dulu. Sekarang tuh ada lembaga-lembaga yang menyiapkan untuk masuk ke akmil tuh dilatih fisik apa gitu kan. Waktu saya nggak ada. Oh, oke. Kita di SMA ya dengar oh gitu latihan sendiri, lari sendiri, apa segala sendiri. Tidak ada tes psikologi dulu, nggak ada. Sekarang apapun semua serba lengkap. Dipersiapkan. Jadi sudah ada lembaga yang menyiapkan tes psikologinya, tes akademiknya, tes apa segala macam, periksa kesehatan. Sekarang lebih bagus daripada zaman waktu saya dulu gitu kan. Jadi yang penting nomor satu niat, periksa kesehatannya asal tidak ada hal-hal yang memberatkan, misalnya
buta warna. Oke. Nah, itu nggak bisa, atau ada penyakit jantung, itu pasti nggak bisa. Oh, Tapi oke. kalau yang normal-normal saja Mm-mm. pasti bisa gitu. Oke, dan itu Psikotesnya juga kita kan sekarang ini ada bimbingan, dan kita Hmm. masuk pertama-tama di psikotes, cocok nggak saya masuk militer? Nah, kebanyakan orang kan kadang-kadang ikut-ikutan. Nah, ini biasanya nggak bagus dia. Karirnya pasti nggak akan bagus. Tapi Hmm. kalau sudah memang saya pengen jadi militer ke situ, hasil psikotesnya ada, makin bagus. Nah, alhamdulillah kalau sekarang enak. Kita datang ke bimbingan. Jadi cucu saya misalkan masuk, saya teskan, dia, oh Anda cocok, Anda bisa, Anda nggak bisa. Jadi kita jangan maksakan. Oke. Dan itu harus dilakukan semenjak masih di SMA ya, maksudnya SMA. menjelang. Masih Jadi, SMA. oke. So, yang berminat untuk masuk Akabri, let's get ready, siap-siap, cek fisik, pola hidup sehat gitu ya, Kang, Iya. sama olahraga dan lain-lain. Oke. Nah, apa? Sherina mau nanya apa? Tadi kan kita kayak ngomongin Pak Prabowo ya. Ah, Iya, itu tadi aku tuh sebetulnya kayak mau tanya, kalau misalnya kita udah jadi TNI gitu nih, Kang Iwan, aku, kita tuh harus jadi tegas gitu, atau emang komandannya aja tuh, Kang? Soalnya kan Kang Iwan kan mantan Jenderal TNI nih, boleh deh sekalian diceritain kayak cerita-cerita pengalamannya pas di TNI, kayak stereotipnya mungkin ya, yang Iya. sering banget kita bahas gitu di sosial media atau apapun itu, tapi mungkin ada juga yang kayak sebetulnya tuh nggak kayak gitu loh. Kayak Iya. pengen banget kayak denger cerita yang bener-bener dari apa ya? Ya, intinya mungkin TNI, purnawirawan ataupun yang di pertahanan itu kan semuanya tegas galak gitu ya. Tapi hari ini kita ketemu Kang Iwan yang sangat berbeda gitu sama pembawaan ketika bertugas gitu ya. Ya, itu maksud aku. Apa iya Kayak emang gitu seorang TNI itu harus tegas, galak, keras gitu ya? Iya. Kalau tegasnya emang iya, karena kan kita memegang aturan. Semua itu tanpa ketegasan kita bisa fatal. Karena dalam berperang itu namanya ketegasan itu, misalnya sekarang kamu saya minta jam 9 harus ada duduki bukit itu. Tegas, enggak, tahu-tahu terjadi korban karena dia tidak menduduki. Nah, itu tegas, masalah waktu segala macam. Nah, itu kalau mau saya lihat, itu latar belakang dari pendidikan awal dulu. Lingkungan keluarganya seperti apa. Kalau dia tertekan waktu di keluarganya atau di lingkungan tetangganya atau sekolah dan sebagainya, itu begitu nanti masuk pendidikan, ada sifatnya keluar. Karena dia tertekan, dia nanti junior-junior suka dipakai usil. Usil, salah dikit hukum gitu kan. Itu saya perhatikan selama saya di sana itu, tergantung latar belakang dia waktu SMA. Tapi kalau orangnya biasa-biasa aja, seperti saya misalnya, saya nggak suka hukum. Kalau salah, kamu salah ya, coba perbaiki gini. Cukup dengan ngomong begitu. Tapi kalau yang bawa juga keras, tertekan mungkin dulu, itu nekan. Jadi pembawaan diri juga itu. Jadi karakter terbentuk tuh dari waktu kita di lingkungan SMA itu. Seperti apa di lingkungan keluarga, teman-teman bergaul. Waktu saya kan kita senang naik gunung, bercanda di radio, dan saya jadi penyiar radio waktu di Magelang jadi taruna. Jadi bawaan itu ya seperti itu gitu kan. Iya. Berarti emang harus tegas. Dan dalam berkarir semua yang terlalu galak tuh biasanya karirnya nggak bagus gitu. Saya perhatikan either akhirnya diikuti karena ditakuti ya, bukan karena menginspirasi. Bukan karena takuti. Nah itu nggak bagus karirnya. Akhirnya saya lihat tersingkir juga. So nggak selalu ya, maksudnya pembawaan seorang Maijen atau seorang yang di pertahanan seperti itu harus beneran galak, tegas, sampai orang semua takut, nggak harus begitu ya. Itu stereotip ya. Itu mah kalau di daerah perang baru gitu. Iya. Maju kamu gitu. Iya. Kalau nggak maju nanti semua takut. Betul, betul. Harus maju. Oke, pasti teman-teman podcast, teman bicara pengen tahu nih karir perjalanan tugasnya Kang Iwan. Nah, di sini yang saya ingin sampaikan yaitu tentang bahwa kita kalau yang punya niat dalam hidup ini adalah tentang bagaimana kita menggunakan kekuatan pikiran kita. Oke. Ya, ini dalam kehidupan apapun, dimanapun, gunakan pikiran itu. Hati-hati, itu Allah sudah memberikan kepada manusia kelebihan itu. Dan kalau kita begitu kuat kita menggunakan pikiran itu, selalu terjadi. Saya ambil contoh. Bagi kita lulus pendidikan, kita sebuat menandatangani surat siap ditempatkan di mana saja. Itu semua yang begitu lulus,
Karena akan mungkin ada yang ke Sumatera, ke Papua, ke Kalimantan. Nah, saya nulis itu, siap ditempatkan di mana saja, tulis, sebelum tanda tangan, pikiran saya pakai, batas kanan Tugu Pahlawan, batas kiri Tugu Monas, baru saya tanda tangan. Merinding. Keluarlah skep saya, Tugu Pahlawan, Surabaya. Oke. Jadi karir saya akhirnya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat gitu. Jadi pikiran gitu. Saya boleh keluar dari Pulau Jawa, saya keluar negeri. Itu saya dipikirin gitu. juga, saya diniatkan. pikir gitu kan. Satu saat ternyata saya ke ini dulu, ke Medan. Dari Medan saya langsung diam lagi. Saya tidak boleh lebih dari 4 tahun. Kalau lebih dari 4 tahun karir saya habis. Baru 1 tahun kurang. Tahu saya dinaikkan pangkat menjadi letnan kolonel di rumah Panglima. Tahu aspesnya bilang, ini Pak Iwan Sulanjana besok berangkat ke Kamboja. Besok pagi akan berangkat ke Jakarta. Saya yang bengong, loh malah saya dilaporan kenaikan pangkat kok disuruh berangkat di pagi-pagi. Malam itu juga saya kumpulkan semua staf, rapat, saya bilang pimpin oleh Wadan, saya akan berangkat ke Kamboja. Besoknya saya masuk ke Jakarta, lapor, kemudian ditanya berapa bahasa Inggrisnya, saya bilang 80 lah, saya bilang gitu kan. Jadi kan dites aja. Orang lain kan dites, saya nggak, udah 80, saya bilang gitu kan. Dah, terus naik pesawat berangkat, mikir saja. Kok saya jadi berangkat ke Kamboja gitu kan. Berawal dari kekuatan pikiran sama niat tadi ya Kang. Nah di Kamboja akhirnya ya tugas 1 bulan, 9 bulan alhamdulillah selesai gitu kan. Baru kembali lagi. Ternyata dari situ juga saya mau kerja ternyata diminta untuk dipinjam untuk menjadi komandan sekolah di Bandung. Komandan sekolah Dandion. Berangkat saya ke Bandung. Jadi saya hanya sebagai komandan aja, istri mah tetap di Medan gitu kan. Terus sampai selesai begitu. Nah, sama di Bandung saya ucap, saya ingin menjadi atasnya pertahanan. Ucap. Dalam hidup ini ucapkan itu. Saya ingin menjadi pertahanan. Tahu-tahu pas selesai penugasan saya ke Medan ketemu Aspes. Pak Iwan mau ikut testing ya? Athan. Saya bilang ini dia yang saya inginkan. Siapa? Nah, teslah saya. Tes, begitu sudah tes, semua termasuk istri tes. Kemudian pada saat pengumuman, besok pengumuman, hari ini saya dipanggil. Pak Iwan, ini surat perintah, seprinya Pangap. Loh, bahkan saya sedang tes Atahan. Ya nih kamu lulus nih, tapi ini perintahmu, kamu harus jadi sepri Pangap. Kecewa kan? Tapi siap, saya laksanakan. Jadilah saya menjadi sepri Pangap. Nah, selama jadi sepri Pangap, kemudian satu saat, setelah kurang lebih beberapa bulan, ada surat dari Deplu, kirimkan kontingen pengamat militer ke Filipina. Itu Pangap langsung nulis. Ada komandannya dikasih brigjen, Kolonel Infanteri Iwan Sulanjana, Wadan kontingen. Saya lihat kolonel. Wah, berarti saya dinaikkan pangkat kolonel. Laporan pemberangkatan pangkat baru katanya. Nah, bagi laporan pemberangkatan yang brigjen sudah pakai. Aspek, kenapa si Iwan itu masih let call. Besok Pak katanya gitu kan. Saya bilang besok. Gitu. Besok paginya panggil Pak Iwan lapor kenaikan pangkat. Laporlah saya kenaikan pangkat, tapi masih dinaikkan pangkat satunya jadi kolonel lokal. Lokal bukan. Sampai keluar skep definitif. Tapi kan berarti saya udah boleh pakai. Pakai banyak orang bingung lihat, loh Pak Iwan jabatan di situ kok pakai kolonel. Saya bilang aku baru dilantik, barusan nggak ngerti. Saya berangkat lah. Akhirnya saya berangkat ke Filipina, jadi pengamat militer antara pemberontak Moro dengan Filipina. Kurang lebih setahun gitu. Keluar skep di sana tuh. Pak Iwan buka kantor Athan di Turki. Saya kan hanya bilang, saya pengen jadi Athan yang 4 musim. Gitu kan. Dapat Turki 4 musim. Jadi saya setahun di Filipina, berangkat lagi ke Athan, buka kantor Athan di Turki 2 tahun. Pulangnya bareng bersama yang lain. Itulah. Dan jadi yang ingin saya tekankan di sini pada teman-teman siapapun, gunakan pikiran. Jangan asal ngomong. Nanti ada satu kalimat nanti yang saya salah ngomong berpengaruh terhadap kehidupan. Nanti ke pertanyaan berikutnya gitu. Jadi intinya adalah bahwa apapun yang kita niatkan akan tercapai gitu. Karena Allah itu sudah membuat manusia itu paling sempurna.
banyak orang tidak pernah menggunakan pikiran itu. Dia hanya berdoa, dia berdoa. Doa itu pikirkan, saya mau itu gitu kan. Iya. Mudah-mudahan ini juga jadi inspirasi buat teman-teman podcast semua, teman bicara yang menonton kali ini, bahwa bring your mind into your action gitu ya. Ini sama ini harus sinkron. Apapun itu kalau tujuannya baik, niatnya baik, pasti kejabat. Yes. Bahasa Inggrisnya gimana Kang? Dengan tadi bilang 80 gitu. Terus ketika bertugas gitu, Ya, that's really saya ini kan 80 jadi itu matters gak? punya niat dari begitu Letnan 2 itu saya sudah niat pokoknya kan di TNI itu ada tes bahasa Inggris. Saya selalu ikut. 5 tahun saya ikut tes terus. Kok nggak pernah dapat gitu ya? Yeah. Saya pikir kok nggak pernah dapat. Akhirnya satu saat ada atasan saya lifting 61. Pak Iwan, apa sih kamu cita-citamu? Pak, saya ingin Ranger, Pak. Ingin sekolah di Amerika. Airborne gitu kan. Oh gitu. Aku 6 kali Pak, 5 kali tes, 5 tahun berturut-turut, nggak pernah saya lulus, nggak jelas karena alah itu entar. Dia telepon sama inilah orang suat. Udah, Pak Iwan tunggu aja nanti dipanggil testing katanya. Nah, dipanggil saya. Bapak mengikuti sekolah bahasa Inggris. Alhamdulillah bahasa Inggris. Nah, setelah sekolah bahasa Inggris itu, semua yang lulusan situ diikutkan tes. Tes pertama saya 2, satu ke Amerika, satu ke Inggris bersamaan itu. Dua-duanya lulus, tapi karena yang ke Amerika akhirnya diambil oleh Kopassus, ya saya suruh ke Australia. Saya sekolah pelatih tempur. Nah disitulah saya mulai berkarir. Jadi karir saya mulai naik itu setelah saya sekolah pelatih tempur ternyata. Itulah yang membuat karir saya naik. Karena begitu kembali, saya ditarik menjadi pelatih di Pusenip, itu digabung. Ada Pak SBG yang lulusan dari Ranger Amerika, ada Pak Agus Wiradikesumah yang lulusan juga dari Amerika. Bersatu, sama ada satu lagi lulusan Amerika. Jadi 3 lulusan Amerika, itu saya dari 30 orang dari Australia pelatih. Kita dihitung. Nah inilah yang berubah Angkatan Darat. Jadi akhirnya mulai meningkat tingkat kemampuannya. Itu setelah kita sekolah tempur. Ceritanya seru Kang. Perjalanan dari mulai tadi lulus SMA, pendidikan pertama, and then mulai ditugaskan di dalam negeri sampai akhirnya tantangan bisa bertugas di luar negeri. Tapi kenapa kok tiba-tiba kayak misalnya masuk ke politik? Cerita dong. Maksudnya ya ini udah jadi kecenderungan masyarakat sekarang gitu ya Kang. Ternyata politik juga menjadi bidang yang digeluti dan diseriusi di Indonesia gitu. Iya, betul. Nah boleh nggak Kang cerita dari, emang bisa ya dari TNI ikut partai gitu. ikut partai gitu Kang? Apalagi sampai Akang jadi ketua DPD gitu. Nah. Kayak keren banget tuh. Nah itu dilakukannya setelah pensiun. Kalau secara masih Militer itu nggak bisa ya? Oke, memang harus tetap bersih ya? Ya, jadi karena saya pensiun, kebetulan kan tadi saya bilang waktu saya di Pusenip, saya tuh di bawah pelatihannya, komandan pelatihannya Pak SBY. Ada Pak Agus VK sudah meninggal, ada Pak satu lagi Gubernur Sumatera sudah meninggal, jadi SBY. Nah, beliau mau maju presiden, tentu saya sebagai teman satu tim itu akan membantu beliau. Nah, ya saya jadi tim sukses beliau lah cerita gitu kan. Namun itu tahun 2009 di perjalanan waktu kurang 3 bulan, tahu-tahu saya diperintahkan ambil alih Demokrat. Saya bilang, loh, saya kan nggak suka di politik gitu kan. Terus saya ke Bandung, tahu-tahu dilantik aja. Saya hari itu kaget, saya bilang apa ini Pak, politik itu seperti apa mainnya gitu. Ini saya menjadi pelatih itu, dan alhamdulillah ternyata bisa memenangkan Demokrat. Waktu itu mencapai 24,6%, sehingga kekuasaan DPR di Jawa Barat dikuasai oleh Demokrat. Nah, itu aja gitu kan, berkarir situ, dan saya ternyata berkarir ternyata bisa 10 tahun itu kan. Nah selama berkarir itulah saya sebagai orang partai kan akhirnya bertanya dong, mau apa sih? Ketua umum partai pasti pengen jadi presiden. Nah kalau ketua umum provinsi, berarti gubernur. Nah, saya lah mendaftarkan diri gubernur. Karena saya ketua kan. Betul. Nah, ketua terus ini. Eligible untuk mendaftarkan. Begitu sudah tahun 2000 berapa itu, dan saya ikut itu, saya maju, ternyata juga
saya dari Demokrat menjadi sebagai wakil gubernurnya waktu Pak Dhani Setiawan. Nah, dia akan incumbent, survei bagus, segala macam bagus gitu. Udah saya terima aja gitu. Kampanye bagus, segala macam bagus. Tapi pada saat pemilihan, saya juru kunci. Nggak masuk akal saya gitu kan. Saya bilang di politik kok begini ya. Kemarin suasana begini kok sekarang begini. Akhirnya ya terus gitu kan. 5 tahun berikutnya saya mau maju gitu kan. Udah siap gitu. Keputusan terakhir saya diganti oleh Dede Yusuf. Saya pikir loh kok saya ketua partainya kok malah nggak dipilih, udah selesai. Nah, periode terakhir udah mau masuk tahun ke-10, udah 10 tahun ke situ, saya dipanggil malah, maju kamu. Pak, udah pensiun, mana ada dana gitu kan. Nggak usah mikir, oh siap, maju. Lagi-lagi keluarnya waktu itu Deddy Miswar, wakil gubernur Jabar. Saya pikir gitu, saya merenung, baru saya sadar. Saya pernah menolak untuk menjadi gubernur Jawa Barat. Pernah, Kang? Nah, karena baru ingat waktu saya Pangdam Siliwangi, saya waktu zamannya gubernurnya Pak Nuriana, istilahnya saya dikasih tahu oleh Pak Nuriana, Bapak diminta oleh Presiden untuk maju ganti saya. Jawaban tegas, nggak mau. Kenapa saya tidak mau? Saya dididik untuk di Akademi Militer bukan untuk jadi gubernur. Kenapa saya jadi ujuk-ujuk alih? Saya bilang nggak mau, saya bilang gitu kan. Nah ternyata berjalannya waktu sampai saya pensiun, akhirnya kok malah saya disuruh jadi pimpin partai yang saya nggak mau tadinya gitu kan. Ya tapi kan udah, ini pokoknya kamu partai nggak pakai pemilihan, saya tahu menang aja gitu. Nggak tahu lah pokoknya itu mah urusan politik. Iya, ada timnya kan ya Kang ya. Nah begitu udah itu kan akhirnya, oh berarti kalau ketua partai harus maju dong. Tapi kan ternyata gagal terus. Akhirnya saya berkesimpulan, ucapan kamu salah. Kamu waktu Panglima menolak jadi gubernur. Masa kamu majunya jadi wakil gubernur? Kalah. Karena logikanya surveinya bagus, prakteknya kok kalah. Nah kalau kita dari situ ya, tapi saya berpikirnya, kamu kan nolak dulu waktu disuruh jadi oleh presiden loh. Yang nyuruh tuh presiden bukan orang lain. Dan itu pemilihan masih menjadi dewan. Sebetulnya kalau saya bilang iya jadi, gitu kan. Tapi kan saya berpikirnya nggak mau ngapain masa pelan akabri saya mau jadi masuk ke situ gitu kan. Nah ternyata itu hati-hati dalam berbicara. Oke. Ini different case sama yang different tadi. case, pelajaran penting dari sebuah kesuksesan sama istilahnya setback gini ya, ada setback. Ya, kegagalan gitu. Itu adalah tergantung pikiran kita. Dan itu dua-duanya dialami oleh Dan Akang. saya ngalami, jadi akhirnya saya merenung, oh gini gagal. 15 tahun berarti kan, 3 kali Betul. pemilihan. Iya. Saya pikir, oh ini. Dan Akang tuh pikirannya didirect gitu, diberi ilham untuk menyadari keadaan kedua hal tersebut ya. That's really something sih ya. Oke. Kan Akang pernah lihat ya, kayak di sosial media, TV, ada bakal caleg. Bukan bakal caleg. Caleg nggak kepilih nih Kang. Kasusnya kebanyakan dari mereka itu jadinya rusak, breakdown gitu. Nggak ada mindset legonya itu nggak ada. Dan itu menurut Kang Iwan tuh kenapa sih mereka bisa pada begitu? Maksudnya jadi stres jadi gitu stres ya? gitu. Oh no. Dan, ada yang sampai gantung diri deh, sampai benar-benar. itu parah banget. Apa itu karena dulunya bukan TNI atau mentalnya kurang? That's right, iya. Sorry, Apa emang karena yang nyalonin ini TNI jadi nggak ngalamin tuh sampai ya itu buka baju terus lari-lari naik ke Monas atau gimana gitu Kang? Kesimpulannya bukan soal TNI. Oh bukan, ternyata. Itu semua tergantung latar belakang pendidikan juga, lingkungan. Banyak calon-calon kita itu istilahnya karbitan. Yang sebetulnya belum waktunya, tapi karena dia didukung oleh partainya, dipaksakan masuk gitu kan. Banyak kasus-kasus yang baru saya kayaknya kan dia belum pas gitu ya, tapi karena didukung oleh partai kadang-kadang bisa menang gitu ya. Nah, orang-orang yang sebetulnya secara mental belum siap ini, di pikirannya cuma bahwa saya dengan bekerja sini saya akan dapatkan uang. Pikiran, saya akan dapatkan uang begitu, kemudian
Akhirnya saya harus bersuara dengan baik, saya memenangkan, saya perlu duit. Nah, kadang-kadang duit ini dia pinjam, entah kemana, gitu kan. Nah, dengan harapan kalau nanti menang, terpilih, maka nanti dia bisa mengembalikan uang, gitu kan, kepada si yang pemberi peminjam. Nah, prakteknya ternyata gagal. Aset, betul. Kan dia nggak bisa mengembalikan uang. Dan uangnya kan bukan jut-jut, itu miliar gitu kan gitu. Nah, akhirnya apa boleh buat ya? Stres atau bahkan yang lebih fatal kalau sampai bunuh diri. Itu karena sebetulnya secara mental dia belum siap gitu kan. Belum siap menang dan belum siap kalah. Itu yang masalah. Di benaknya pikirannya cuma masih nanti kepilih. Tidak semudah itu. Ya. Gitu kan. Nah, jadi banyak kasus-kasus seperti itu. So, untuk bisa berdiri dengan legowo, terus kemudian valued for growth gitu, bahwa apapun prosesnya itu adalah proses pembelajaran ya Kang ya, untuk kita menjadi lebih baik dan kaya pengalaman ya. Nah, untuk bisa ke situ kan saya mendengar banget nih hari ini bahwa no karbitan. Ya, tidak boleh karbitan. Beneran. Oke, Share mau nanya apa lagi nih? Kalau aku sih sebetulnya pengen nanya kayak Iya. motivasi buat anak-anak muda zaman sekarang, khususnya buat anak SMA yang pengen masuk akabri tapi masih ragu atau gimana gitu. Oh, kalau itu mah yang pertama tadi niat dulu ya. Ya, Semua membulatkan karena niat. dalam hidup ini semua tergantung niat. Kalau niat sudah ke situ, maka dia harus pegang teguh tujuan. Oke. Jadi dia harus punya pegangan. Tujuan saya sekarang masuk Akmil, maka dia harus ke situ. Karena kan nanti di sini kan ada gangguan, malas lah, inilah itu kan. Nah, berarti tujuan saya ingin masuk Akmil. Pegang teguh ajas tujuan masuk Akmil. Berarti apa nih yang harus diperlukan? Persyaratan. Persyaratan nanti tesnya ada fisik, maka aku latihan fisik. Sekarang alhamdulillah sudah banyak lembaga yang menampung. Betul. Untuk latihan fisik kita tinggal mengeluarkan biaya makan dia saya beberapa, dia akan dilatih pagi sore gitu. Jadi udah siap. Berarti juga tesnya adalah psikologi. Maka sekarang banyak lembaga-lembaga psikologi, kita tinggal bayar, dites, cocok nggak kamu jadi militer. Kita enak konsultasi dengan para psikolog itu. Anda cocok atau gini, Anda kelebihannya di sini, kekurangannya di sini. Nah, kekurangan Anda perbaiki ini. Itu diarahkan sudah dari awal oleh psikolog. Jadi begitu kita dan orang-orang yang sudah mengikuti itu, begitu tes psikologi itu udah tenang kok. Udah tenang dah. Itu pada umumnya dia lebih mantap, lebih yakin dan dia lulus. Itu. Karena kenyataannya banyak juga tidak lulus dalam psikologi. Kemudian kesehatan. Nah, kesehatan sangat penting. Jadi diharapkan dia melakukan medical check up. Tapi jauh sebelumnya, jangan besok mau ini kan enggak. Masih misal kelas 1 SMA. Nah, dia sudah mulai medical check up. Dia lihat ada penyakit apa yang kira-kira bakal menghambat. Kalau dilihat normal-normal saja udah aman. Gitu kan. Nah, tadi kan pegang teguh tujuan dari SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3 baru main. Nah, paling bagus malah paling enak tuh masukkan di SMA yang SMA Taruna Nusantara, SMA Kedina Nusantara yang biar di sesuai, Bandung, terus ada lagi SMA lain yang memang di semi militer. Itu sudah diarahkan untuk ke sana. Itu lebih enak. Jadi dia begitu testing tuh udah gayanya udah gaya Taruna. Itu udah penilai pun akan melihat, wah ini udah lebih dibandingkan dengan SMA yang biasa yang tidak dilatih itu. Tapi kalau udah ketemu kita aja kan siap gitu. Padahal anak SMA gitu kan. Tapi sikapnya udah bagus. Saya perhatikan gitu kalau ada di tempat testing tuh kelihatan tuh ini keluaran SMA Taruna Nusantara atau Krida Nusantara dengan SMA biasa kelihatan jauh sekali itu kan. Nah, jadi itu yang harus disiapkan kalau memang mau maju. Aku jadi kepikiran pantun. Boleh nggak? Oke, ini anak muda banget nih. Oke, gimana? Kadoin Kang Iwan satu pantun nih. Kan tadi keren banget kata-kata dari Kang Iwan nih. Jadi pantun. Makan lontong ditemenin bakwan. Cakep. Bakwannya beneran bakwan. Kalau mau jadi kayak Kang Iwan, pegang teguh ajas tujuan. Ya Kang, thank you so much buat
teman bicara hari ini yang ada di podcast Teman Sekolah. Pastinya kita semua belajar, kita semua dengerin obrolannya. Gue pribadi juga share kayaknya, wah ini jadi inspirasi lagi nih. Di usia gue segini dan Shariness itu pasti punya turning point dari pembicaraan kita hari ini. Terima kasih Kang. Boleh pesan terakhir? Ya, pesan saya sih pada semua anak-anak muda ya di SMA manapun, berlangganan ikutlah supaya kita bergabung di sini, subscribe lah itu. Jadi langganan lah gitu, supaya kita nambah wawasan terus dari berbagai macam sudut disiplin ilmu. Nah, itu pengalaman hidup itulah untuk kita ke depan. Tentu pertanyaannya, Anda mau jadi apa ke depan? Nah, niat nomor satu itu, niatnya itu lihatlah apa yang sudah dilakukan oleh para senior-seniornya. Itu yang akan menjadi patokan kita gitu. Pegang teguh aja tujuan. Ya, masih. So keren banget sesi hari ini. Jadi buat teman-teman semua mau lintas angkatan terus pantengin podcast Teman Sekolah. Jangan lupa ikuti setiap kontennya dan subscribe. Alright, see you. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Thank you Seth, thank you Kang Iwan.